Shalom, perkenalkan kami dari kelompok 8. Di sini kami akan membawakan materi tentang audit. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami. Saya sendiri, Maria Vanista Biso, dengan NIM 19190354. Perkenalkan, nama saya Adrianus Aldoseran, NIM 19190327. Saya Fenty Tiran dengan NIM 19190334. Saya Cyrillus Valentino Jiling dengan NIM 19190293. Saya Sinsila Lawarika Bait dengan NIM 19190365. Saya Riki Kurniawan Bani, NIM 20190225. Akan membacakan hasil diskusi kelompok kami. Pengertian audit. Audit adalah kegiatan peninjauan kembali data-data konkret dalam suatu laporan agar akurat. Data yang tertulis dalam laporan diperiksa secara detail apakah ada yang melenceng atau sudah sesuai dengan kenyataan yang sudah ada. Selain itu, data-data tadi dievaluasi kembali atas alasan terjadinya. Baik, saya akan melanjutkan hasil presentasi yang berikut tentang tujuan audit. Secara garis besar, tujuan dilakukannya audit adalah agar suatu perusahaan menjadi lebih baik lagi ke depannya. Selain itu, ada hal-hal yang menjadi tujuan dilakukannya audit. Terdapat beberapa poin, yaitu yang pertama, kelengkapan, yang kedua, ketepatan, yang ketiga, eksistensi, yang keempat, penilaian, yang kelima, klasifikasi, yang keenam, ketetapan, yang ketujuh, bisa batas atau cut off, yang terakhir, pengungkapan. Jenis-jenis audit. Yang pertama, audit internal. Audit internal mengacu pada audit yang dilakukan oleh karyawan dan pemangku kepentingan dalam organisasi dengan tujuan untuk mengevaluasi dan menilai apakah mengikuti proses internal, norma, aturan, dan pengaturan selain untuk menentukan apakah telah dengan norma pengaturan. Yang kedua, audit eksternal. Audit eksternal dilakukan oleh lembaga dan perusahaan independen dan pihak ketiga secara khusus ditugas untuk menilai dan mengevaluasi kepatuhan organisasi dengan norma peraturan. Yang ketiga, audit keuangan. Audit keuangan adalah bentuk audit yang paling umum karena berbagai alasan, termasuk faktor bahwa bisnis ada untuk menghasilkan uang dan mengembalikan keuntungan serta menghasilkan kekayaan bagi pemegang saham. Baik, saya akan melanjutkan memaparkan materi tentang audit kinerja. Audit kinerja merupakan suatu proses yang secara sistematis untuk memperoleh dan membuktikan suatu bukti secara objektif atas suatu organisasi, suatu fungsi, suatu program, dan suatu kegiatan. Manfaat dari audit kinerja, yang pertama, peningkatan pendapatan, yang kedua, mengurangi biaya atau belanja, yang ketiga, efisiensi dan produktivitas, dan yang keempat, kualitas layanan yang diberikan, dan yang terakhir, peningkatan kesadaran manajemen terhadap perlunya transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan sumber daya publik. Saya akan menjelaskan materi yang berikut mengenai audit keuangan dan keteraturan. Audit laporan keuangan yang merupakan bagian dari audit keuangan dan keteraturan adalah umum untuk semua organisasi. Ini adalah bagian yang paling menonjol dari audit dan merupakan yang paling homogen dan definisi dalam inti dari pekerjaan badan akuntansi profesional. Produk akhir dari audit laporan keuangan adalah auditor, atau ketika ada ditambahkan tekanan pendapat menjadi satu orang auditor.
pendapat tentang apakah benar atau tidak laporan keuangan yang ditunjukkan umum berkecukupan, apa yang mereka butuhkan untuk hadir dan sesuai dengan hukum yang berkaitan. Yang berikut menjelaskan identifikasi laporan mereka sehubungan dan sama-sama bekerja sama dalam laporan keuangan dan pendapatnya tidak berhubungan. Pendapat disajikan dalam bahasa Inggris dengan variasi menurut pilihan pengajian wajar dapat dinyatakan sebagai pengajian cukup, pandangan yang benar dan benar mengajikan dalam konteks tertentu. Saya akan lanjutkan presentasi kami, yaitu audit anggaran. Penganggaran adalah proses merancang, melaksanakan, dan mengoperasikan anggaran. Ini adalah proses manajerial dari perencanaan dan persiapan anggaran, pengendalian anggaran dan prosedur terkait. Penganggaran adalah tingkat akuntansi tertinggi dalam hal perizinan untuk pertimbangan untuk mengambil tindakan yang pasti dan bukan hanya pelaporan. Ini merupakan bagian integral dari kebijakan manajerial seperti perencanaan jangka panjang, arus kas, belanja modal, dan manajemen proyek. Sekian dan terima kasih.